Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ciko Pradita dengan NIM 125140030 dari kelas RB, mata kuliah Algoritma Struktur Data. Nah, pada kali ini kita diminta untuk mengerjakan tugas sebanyak ada 3 soal. Yang pertama ada rekap nilai mahasiswa, penggajian karyawan, dan sistem hasil pembelian. Untuk tugas pertama, deskripsi buatlah program C++ untuk merekap nilai akhir 5 mahasiswa. Artinya nanti akan menyimpan data 5 mahasiswa. Program menggunakan struct untuk menyimpan data dan subprogram untuk sama perhitungan. Nah, ini struct mahasiswanya berisi seperti ini. Subprogram yang harus dibuat ada float hitung NA yang berisi variabel tugas, UTS, dan UAS. Nah, ini untuk perhitungannya. Lalu yang kedua, fungsi yang kedua yaitu ada string getGrade dengan variabel NA. Nah, dengan perhitungan seperti ini, dengan kondisi. Nah, lalu ketentuan programnya, input data 5 mahasiswa berisi apa aja, ada NIM, nilai tugas, nama, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Menggunakan loop for. Simpan setiap mahasiswa ke dalam array of struct mahasiswa. Panggil hitung NA dan getGrade untuk setiap elemen array. Tampilkan hasil dalam bentuk tabel NIM, nama, NA, getGrade. Semua perhitungan wajib melalui subprogram, tidak boleh dihitung langsung di main. Nah, untuk template-nya ini teman-teman seperti ini, ada input string, input string yang langsung di space, ada struct, ada fungsi 1, fungsi 2, lalu ada in main-nya. Kita langsung ke programnya. Nah, teman-teman, di sini kita membuat struct mahasiswa yang berisi NIM, nama, float nilai tugas, ada float nilai TS, float nilai UAS. Yang pertama kita buat perhitungannya, guys. Hitung nilai akhir. Untuk hitung nilai akhir seperti ketentuan tadi, tugas itu 30%. 30%, TS itu 30% dan UAS itu 40%. Nah, sebelum kita membuat fungsi perhitungannya, di sini kita membuat deklarasi variabel dulu nih, ada float tugas, float TS, dan float UAS. Nah, setelah itu dia akan mereturn perhitungan tadi yang ini yang sudah kita sebutkan. Selanjutnya fungsi kedua ada string getGrade float dengan variabel float NA. Ini fungsinya buat apa sih, teman-teman? Fungsinya itu untuk menentukan nilai huruf dari mahasiswa tersebut, apakah A atau B atau C. Nah, dalam perhitungan if NA lebih dari sama dengan 80, dia akan mengembalikan return A, A. Nah, lalu ada else if jika NA lebih dari sama dengan 70 maka dapat B. Jika NA lebih dari 60 maka dapat C. Jika NA lebih dari sama dengan 50 dapat D. Lalu jika semua kondisi ini tidak terpenuhi maka akan mendapatkan E, atau bisa dibilang 49 ke bawah. Nah, lalu kita masuk ke program utamanya atau in main-nya. Kita di sini deklarasi struct-nya dulu. Di sini kan kita menggunakan struct mahasiswa. Nah, kita gunakan di sini mahasiswa, lalu kita buat variabel yang bernama data yang memiliki elemen arraynya 5. Karena tadi diminta menggunakan perulangan for untuk menginputnya, maka selanjutnya kita buat nih untuk menginputkan dari NIM, nama, nilai tugas, nilai TS, dan nilai UAS. Nah, out kita buat perintah agar user bisa masukkan NIM, lalu sin. Nah, perhatikan di sini teman-teman, data seperti yang tadi, data kurung siku i. Kenapa i? Karena dia dalam for ini, guys. Lalu titik NIM agar dia disimpan langsung ke sini nih, ke sini simpannya.
Nah, lalu si A masukkan nama agar user bisa memasukkan nama. Sin data I masih data kolom siku I nama, dan seterusnya sampai ke nilai UAS. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan nih daftar nilai mahasiswa tadi. Oke. Yang pertama kita pakai for, terus kita ini ada I sama dengan 0, I kurang dari 5, terus I plus plus. Ini kondisinya. Lalu di dalamnya ada float NA, ini NA, float NA sama dengan hitung NA, berarti dia sama dengan ini. Jadi semisal nih tadi kan udah dihitung nih sama si hitung NA, hasilnya adalah 70, berarti float NA ini hasilnya sama dengan 70. Nah, langsung dia dihitung di sini nih. Langsung dihitung 70 berarti dia akan mendapatkan nilai B. Gitu. Nah, di sini untuk memunculkan data-data mahasiswa sebanyak 5 kali nih teman-teman. Data ini nama, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai akhirnya. Nah, untuk pembuktian kita akan jalankan program ini. Masukkan NIM, kita menggunakan contoh 1, 2, 3 NIM-nya. Masukkan nama, kita gunakan nama Gunawan. Lalu masukkan nilai tugasnya 50, nilai UTS 70, nilai UAS-nya 89. Masukkan NIM, ini untuk yang mahasiswa kedua. Masukkan NIM-nya 124. Masukkan namanya Alex. Masukkan nilai tugasnya sebanyak 56, nilai TS-nya 67, lalu nilai 78. Lalu untuk mahasiswa ketiga kita gunakan NIM 1 dan 5. Lalu masukkan nama Ahmad. Nilai tugasnya kita gunakan 78, TS 89, 90. Masukkan NIM, ini untuk data mahasiswa yang keempat. Kita gunakan 1 dan 6. Setelah itu namanya adalah Cokro. Nilai tugas itu sebanyak 34, UTS-nya 45, UAS-nya 56. Ini untuk mahasiswa yang terakhir kita gunakan NIM-nya 127. Masukkan namanya Pranoto. Nilai tugas 45, 56, 67. Nah, ini teman-teman langsung muncul nih daftar nilai mahasiswa NIM 123, 124, 125, 126, 127. Nama Gunawan, Alex, Ahmad, Cokro, Pranoto. Tugasnya 50, 56, 78, 34, 45, UTS-nya sekian, UAS-nya sekian, nilai akhir sekian, dengan grade sekian. Nah, lanjut kita ke tugas yang kedua. Untuk tugas yang kedua itu adalah soal yang kedua, itu penggajian karyawan. Nah, pada deskripsi soal, buatlah program C++ untuk menghitung dan mencetak slip gaji satu karyawan. Program memanfaatkan struct sebagai parameter fungsi dan juga sebagai nilai kembalian. Ini untuk struct karyawan. Ini string jabatan, ada manajer, staff, intern. Program yang dibuat ada karyawan, input karyawan, double hitung tunjangan karyawan dengan variabel karyawan K. Lalu yang ketiga ada double hitung lembur dengan variabel yang sama karyawan K. Lalu yang keempat ada void cetak slip karyawan dengan variabel karyawan K, double tune J, dan double LEMB. Ini untuk prosedurnya nih. Fungsi tanpa parameter ini untuk menghitung nih sesuai jabatan. Manajer itu 20%, staff itu 20%, intern itu 5%. Nah, untuk yang ini itu untuk menghitung upah lembur. Lalu yang terakhir untuk
mencetak slip gaji lengkap. Nah, ketentuan programnya, gunakan fungsi input karyawan untuk membaca data hasil fungsi disimpan ke variabel struct. Nah, semua kalkulasi, tunjangan dan lembur dilakukan oleh fungsi masing-masing yang menerima struct sebagai parameter pass by value. Proses cetak slip menerima struct karyawan plus 2 nilai double sebagai parameter. Gaji total sama dengan gaji pokok plus tunjangan plus lembur. Tidak boleh menghitung apapun langsung di dalam main. Seperti tadi, perintahnya yaitu kita harus membuat fungsi yang menghitung di luar program main atau program utama. Ini untuk template kode program. Kita langsung ke hasil akhirnya. Nah, ini dia. Di sini kita langsung deklarasikan struct karyawan. Nah, ini variabelnya string ID, string nama, string jabatan, double gaji pokok, in jam lembur. Lalu ada fungsi satu untuk menginput data karyawan. Nih, kita menggunakan struct di sini tadi karyawan. Kita beri variabel baru input karyawan. Nah, ini dia di dalamnya, di dalam variabel fungsi ini ada variabel karyawan K. Nah, cout ID karyawan sin K, kita ini gunakan variabel ini K ID. Nah, ini stringnya ID untuk menyimpan apa teman-teman? Untuk menyimpan ID. Nah, nama karyawan. Nah, kita menggunakan chain ignore dan getLine agar bisa menggunakan spasi pada nama. Lalu ada jabatan chain untuk menginput ke jabatan akan disimpan di sini nih, jabatan. Lalu ada jam lembur, chain disimpan di jam lembur. Nah, yang kedua itu untuk menghitung tunjangan. Tunjangan nih, kondisinya seperti ini teman-teman. Semisal jabatan ini yang kita input tadi itu jabatannya manajer, kita mengembalikan gaji pokoknya itu dikali 20% seperti ketentuan pada soal tadi. Nah, jika tidak, maka semisal K jabatan ini yang kita input tadi sama dengan staff, dia akan mereturn K gaji pokok dikali 10% seperti ketentuan soal. Nah, terus kalau jabatan tadi yang kita input sama dengan intern, dia akan mereturn K gaji pokok dikali 5%. Kalau semisal semua kondisi ini nggak ada yang terpenuhi, maka dia akan return nilai 0. Lalu fungsi ketiga yaitu untuk menghitung lembur karyawan. Seperti pada rumus yang ada pada soal. Nah, ini upah lembur sama dengan jam lembur kali gaji pokok per 160 dibagi 160. Nah, ini kita buat fungsinya hitung lembur dengan variabel yang sama seperti ini, karyawan K, lalu dia akan mereturn K jam lembur dikali tanda kurung K gaji pokok dibagi 160. Yang akan dieksekusi duluan adalah kode ini dulu, baru akan dikali dengan jam lembur. Nah, lalu void ini untuk mencetak slipnya nih, cetak lengkapnya. Nah, kita gunakan ada karyawan K, ada double tunjangan, kita buat variabel baru di sini dan double lembur. Nah, ada slip gaji karyawan, ini hasil outputnya. Nanti kita akan coba teman-teman. Ini hanya untuk mencetak ya, bukan untuk menghitung. Lalu kita masuk ke inmain-nya. Ini sangat singkat sekali ya teman-teman. Nah, karyawan pegawai, kita gunakan variabel karyawan pegawai itu sama dengan input karyawan. Nah, ini input karyawan. Karyawan pegawai. Jadi kita menggunakan struct ini karyawan, lalu menggunakan variabel pegawai. Nah,
ini sama dengan input karyawan. Jadi nanti yang hasil dari input ini kita masukkan ke sini. Nah, double tunjangan sama dengan hitung tunjangan pegawai. Nah, double lembur, hitung lembur pegawai, cetak slip pegawai tunjangan lembur. Nah, hitung tunjangan pegawai dia akan masuk ke sini nih, karyawan ini. Nah, hitung tunjangan kita menggunakan variabel pegawai ini. Nah, ini pegawai kita masukkan ke sini. Nanti dia bakal hitung di sini nih. Kalau kita udah input nih, bakal dihitung di sini nih. Hitung tunjangan sesuai dengan jabatannya. Lalu hitung lemburnya. Ini hitung lembur, dia bakal dihitung di sini nanti hitung lemburnya nih. Hitung lemburnya. Nah, setelah itu dia di return, dibalikan lagi ke sini. Lalu cetak slip. Cetak slip ini akan dia mencetak ini nih. Yang terakhir void cetak slip pegawai, lalu tunjangan dan lembur. Kita langsung coba aja teman-teman. Kok error karyawan di line 15. Nah, teman-teman ada sedikit error ya. Kita perbaiki dulu pada line 15. Iya, input karyawan harusnya gimana? Kalau gini, bentar. Kalau semisal gini, karyawan itu bisa nggak? Coba ya teman-teman. Sepertinya ada sedikit error. Oh iya, ini menggunakan K besar ya. Oh iya, bisa teman-teman. Berarti untuk yang tadi kita taruh luar nih teman-teman. Langsung kita coba. ID karyawan kita gunakan 123. Nama karyawan Gunawan. Jabatannya kita kan tadi udah ada di ketentuan nih, manajer, staff, atau intern. Kita gunakan staff. Lalu gaji pokok kita 5 juta. 1 2 3 4 5 6. Jam lembur kita lembur berapa jam ya? Kita gunakan 24 aja deh. Nah, loh, kok nggak bisa? Sebentar. Gaji pokok pakai double udahan. Kok nggak bisa? Sepertinya ada sedikit kesalahan di sini teman-teman. Hasilnya adalah mungkin karena tipe datanya tidak bisa menyimpan terlalu banyak ya. Ini sebenarnya sama aja nih. Ini nolnya ada 6 nih. Ini sama aja nih. E plus 0. Ini berarti nolnya sama dengan 6 teman-teman. Oke, kita lanjut ke tugas 3 ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu sistem kasir pembelian. Buatlah program C++ kasir sederhana untuk mengelola pembelian item barang. Program menggunakan array of struct dan beberapa subprogram untuk menghitung serta mencetak struct. Nah, ini untuk struct pembeliannya. Lalu ini ada subprogram yang kita harus buat nih, ada 134. Lalu ada teton programnya. Program meminta input jumlah item menggunakan loop for untuk mengisi array of struct pembelian. Nah, untuk setiap item panggil hitung subtotal, hitung diskon, hitung total, dan lalu jumlah item. Akumulasikan total variabel dan total. Setelah semua item, tampilkan grand total di bagian bawah struct. Semua logika kalkulasi wajib berada di dalam subprogram yang tepat. Nah, ini contoh outputnya diminta seperti ini. Untuk template programnya seperti ini. Kita langsung ke hasil programnya aja. Nah, untuk struk pembelian tadi kita menggunakan ini pembelian, variabel pembelian, lalu string kode, ada string nama, ada harga, dan jumlah beli.
Nah, untuk fungsi satu kita harus diminta untuk menghitung subtotal. Nah, kita di sini menggunakan pembelian P. Nah, return P titik harga dikali P jumlah beli. Harga ini yang kita input nanti dikali sama jumlah belinya, itu akan menjadi total dari pembelian kita. Lalu ada fungsi kedua yaitu hitung diskon. Hitung diskon dalam kurung variabel ada pembelian P, lalu ada double subtotal. Kita masukin yang ini nih, fungsi yang ini ke sini. Lalu jika jumlah beli lebih dari sama dengan 10, return subtotal mendapatkan diskon 15% dikali 0,15. Nah, jika maka jumlah beli lebih dari sama dengan 5, return subtotal dikali dengan 0,10% atau mendapatkan diskon 10%. Jika semua kondisi ini tidak ada yang terpenuhi atau di bawah 5, itu akan mereturn 0 atau tidak mendapatkan diskon. Nah, fungsi ketiga yaitu kita menghitung totalnya yang harus dibayarkan. Yaitu ada double hitung total, kita menggunakan double subtotal, kita masukkan, lalu ada double diskon. Nah, return subtotal dikurang diskon. Lalu untuk mencetak nih teman-teman, nanti kita bisa coba nanti aja. Nah, ini lalu kita ke in main-nya, program utamanya. Kita deklarasikan variabel n dulu, in n double grand total, kita buat variabel ini grand total sama dengan 0. Nah, cout ini untuk judul, lalu ini untuk input dari user, masukkan jumlah item n. Pembelian ini untuk yang start tadi, kita panggil ke sini menggunakan variabel items, lalu masukkan n ke dalam array. Nah, semisal nih teman-teman nanti masukkan jumlah itemnya 6, bahkan nanti array ini masuk ke sini nih 6 kesimpannya. Nah, lalu kita buat perulangan loop for in i sama dengan i kurang dari n lalu i plus plus. Untuk kondisinya ini tadi. Nah, untuk isinya cout input item ke, misalnya tadi teman-teman nginputin 3 ya, 3, dia bakal n ini 3. Nah, input item ke 1, ini kan i plus 1. Terus kodenya apa, namanya apa, ini biar bisa spasi ya teman-teman ya. Lalu ini item i ini sesuai dengan variabel ini, lalu dia akan disimpan di secara kode ini, naik ke atas ya. Nih. Nah, lalu ada harga, ada CTD, lalu panggil subprogramnya yang udah kita buat tadi di atas. Nah, double sub sama dengan kita buat variabel baru di sub. Nah, sama dengan hitung subtotal item i. Nah, items i subtotal. Nah, yang udah kita input di sini, dia bakal dihitung di subtotal nih. Di subtotal mana? Nah, ini bakal dihitung harga dikali jumlah beli. Lalu hitung diskon items item i, sub. Nah, nanti ini bakal dihitung juga nih di sini nih. Di sini nih. Maaf di sini. Di sini dihitung. Lalu sama juga seperti sebelumnya, itu ada double total, ini setting ke tot, kemudian hitung total, ada sub sama dengan komandis, nah bakal dihitung di sini nih. Langsung nih grand total plus sama dengan tot. Ini untuk isi totalnya nih. Totalnya udah ada berapa nih kan grand total nih. Masih 0. Kalau misalnya nanti ini udah keisi, dia akan bertambah 1 gitu. Nah, cout untuk ini untuk mencetak item saat ini nih, cetak item. Nah, dia bakal memanggil fungsi yang ini nih, cetak item. Nah, mari kita langsung coba aja teman-teman. Malah ke ini. Kok error?
Nah, belum di save ternyata. Masukkan jumlah item kita 2 aja. Kode 123, nama susu, harga 12.000, CTY nya berapa ya? Kalau entar di sini berapa ya? Oke, 12 sabar. 12 input item kedua. Berikutnya ini oke, berarti ini kita bebas 124, namanya Dugan, harganya 15.000. Berapa ya, 2 aja deh keren totalnya. Nah, langsung nih dia menghitung semuanya, diskonnya ini 0 nih, langsung hitung nih, kasih out. Untuk yang pertama tadi udah kasih out nih, kode 123, nama susu, harga 12.000, CTY 12, subnya sub totalnya 14, diskonnya 21.600. Nah, ya kan 12 kali 12 144 nih, di diskon 21.600, lalu dikurang nih, hasilnya total segini nih. Lalu untuk yang item kedua kita belinya 2 piece, totalnya 30.000, kita nggak dapet diskon. Nah, kenapa kita nggak dapet diskon? Karena ini kondisinya tadi di bawah 5. Nah, di bawah 5 nggak sampai sini, nggak nyampe ke sini, kita nggak lebih dari 5 lah, atau sama dengan 5. Lalu grand totalnya ini 122.400 ditambahkan dengan 30.000, hasilnya adalah 152.400. Oke teman-teman, itu tadi adalah tugas praktikum algoritma struktur data dari saya. Mungkin kurang lebihnya saya minta maaf jika adanya kurang penyampaian atau kata-kata saya yang tidak pas di telinga teman-teman. Selebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.